Halo teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkenalkan saya Prosper Christophorus Nosa, dan saya punya kisah yang cukup menarik. Dan saya jamin, pasti sebagian besar dari teman-teman pernah mengalami kisah ini. Bayangkan, di siang hari yang terik, kita lagi di kamar. Ibu datang lewat pintu. Dek, tidur siang yuk. Dan kita dengan mudah menjawab, enggak. Gimana tuh? Udah langsung cekcok pastinya, langsung teriak sini, teriak sana. Wah, chaos, kacau. Tapi beberapa tahun kemudian pasti teman-teman akan merasakan dan akan berpikir hal yang sama dengan yang saya pikirkan. Aduh, kalau dulu tidur siang gimana ya? Aduh, coba kalau bisa tidur siang. Nyesel pasti. Dan itu skenario yang sering terjadi antara orang tua dengan anak. Dan itu semua terjadi karena memang terkadang itu kita lupa untuk berpikir lebih lanjut mengenai sebuah perintah. Jadi begini teman-teman. Dalam merefleksikan hal tersebut, saya jadi melihat dua perspektif yang berbeda. Perspektif diri sendiri dan perspektif lawan bicara. Lawan bicara ini bisa siapa aja, mau itu orang tua, teman, tetangga, dan seterusnya. Nah, terkadang visi dan misi yang kita anggap itu sebuah visi dan misi yang besar, itu malah dianggap sebagai ancaman oleh orang lain. Dan ketika mereka datang untuk memberikan pesan kepada kita terkait visi misi tersebut, kita itu suka menjadi bebal. Ego mulai meningkat. Kita pengen menang sendiri. Alhasil, pertikaian terus-menerus. Nah, ini pun juga lekat dengan sebuah fenomena sosial yang kita lihat ya. Dan saya singkatkan itu dalam bentuk 3D. Diam, dengarkan, dilaksanakan. Nah, secara tidak langsung 3D ini malah memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Dan timbullah pertikaian tersebut. Nah, kalau sama orang lain saja sudah seperti itu, apalagi sama Tuhan yang memberikan perintah lewat orang lain. Nah, bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 46 hingga 49 membantu saya merefleksikan hal tersebut. Dan di situ terlihat jelas ada dua orang yang digambarkan. Ia mendengarkan dan melaksanakan, atau ia mendengarkan dan mengabaikan. Tentu, dua hal tersebut pasti ada konsekuensinya. Tetapi terkadang konsekuensi yang terkecil itu ada di saat kita mendengarkan dan melaksanakan. Tapi saya pun juga menambahkan satu lagi formula dalam 3D tersebut sehingga menjadi 4D. Diam, dengarkan, dibicarakan, baru dilaksanakan. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui apa yang diinginkan orang lain dan orang lain mengetahui apa yang kita inginkan, itu adalah dengan berbicara. Dan terkadang kita itu lupa untuk mengajak si lawan bicara ini untuk ayo kita ngobrolin dulu yuk. Nah, itulah teman-teman. Dan kita pun sekarang secara tidak sadar antara orang tua dengan anak itu suka begitu. Orang tua ngotot pengen yang terbaik untuk anaknya, tapi anaknya pun sudah menemukan hal yang terbaik. Dan terkadang orang tua nggak mendukung, dan itulah yang menyebabkan berbagai macam gejolak dalam keluarga. Nah, dibutuhkanlah dibicarakan ini. Ada argumentasi yang valid ya. Tentu ini tidak bisa terjadi ketika anak masih kecil. Tapi seiring si anak itu berumur, kan akal budinya itu mulai berkembang, pemikirannya mulai menjadi luas, dan sehingga lebih mudah untuk diajak berargumentasi. Nah, itu yang sering kita lupakan.
antara hubungan kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman-teman kita. Kita tuh kadang sering lupa untuk berbicara hal tersebut. Kalau dengan Tuhan, pasti kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ingin yang terbaik untuk kita. Bahkan lebih baik dari rencana yang kita buat. Ingat, rencana Allah itu pasti lebih besar dan lebih mulia dibandingkan dengan rencana manusia biasa seperti kita. Tapi terkadang karena ego, karena kita ingin menang sendiri, kita tuh lupa akan hal tersebut. Nah, maka dari itu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali semasa hidup kita. Seberapa sering kita mendengarkan pendapat orang lain terhadap diri kita, terhadap visi kita. Seberapa sering kita merenung di tempat tertutup dan kita berbicara dengan Tuhan, sekaligus kita mengevaluasi hidup kita. Bagaimana Tuhan, apakah aku sudah baik jalan hidupku? Nah, itu teman-teman yang saya ingin ajak. Karena hidup kita tidak tergantung hanya dari diri kita sendiri. Butuh panduan dari sekeliling kita, teman-teman sesama dan juga orang tua keluarga, dan juga panduan dari Tuhan. Kalau kita miss panduan tersebut, pasti hidup kita akan merasa terbebani. Tapi ketika kita berani untuk membuka diri dan kita berani untuk memikirkan lebih jauh tentang sebuah perintah dari orang lain, dan kita mau berani mencoba melaksanakan dulu sebelum kita mengabaikannya, pasti akan terbuka sebuah dunia lain yang sangat berbeda dengan dunia yang teman-teman sedang alami. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita dan menguatkan hati kita untuk terbuka terhadap orang lain, terbuka terhadap Tuhan, dan juga menguatkan hati kita untuk menghadapi konsekuensi dari semua pilihan kita untuk entah mendengarkan dan melaksanakan perintah orang lain atau untuk mendengarkan dan mengabaikan perintah orang lain. Rahmat Tuhan menyertai kita. Amin.